Bahaya sifilis laten. Nah, ini buat teman-teman yang saat ini terkena penyakit sifilis atau sedang berjuang melawan penyakit sifilis. Jadi kalau tahapan penyakit sifilis Anda biarkan saja ya, tahapannya meningkat terus ya, Anda tidak melakukan pengobatan atau pencegahan secara maksimal supaya tidak naik tahapannya. Nah, kalau sudah sampai di fase laten atau tahapan laten, ini merupakan tahapan yang paling berbahaya teman-teman ya. Artinya bukan tahapan yang paling bahaya, karena bahayanya itu ada di fase tersier, tetapi sudah mendekati masa atau fase yang berbahaya, di mana seseorang yang penyakit sifilisnya sudah tahap laten itu biasanya akan merasa tenang ya, karena tidak ada gejala yang muncul. Jadi seolah-olah penyakitnya itu sudah sembuh, tidak ada gejala sama sekali. Tetapi kalau dilakukan pemeriksaan atau cek lab ya, biasanya bakterinya itu masih ada di dalam tubuh Anda, atau di pengecekannya itu masih reaktif. Jadi kebanyakan penderita itu tidak menyadari kalau penyakit sifilisnya itu masih ada ya, bakterinya itu masih ada di dalam tubuhnya. Dan ini akan terus berlanjut sampai ke tahapan tersier jika dibiarkan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang sudah merasa sembuh itu tidak melakukan pemeriksaan, tidak melakukan pengobatan, tetapi penyakit sifilisnya itu masih bisa menularkan ke pasangannya. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Ya, jadi mungkin pasangan Anda itu tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada gejala-gejala dari penyakit sifilis. Nah, itu ditularkan oleh orang yang terkena penyakit fasenya atau tahapannya itu laten. Ya, dimana seorang tidak merasa kena penyakit, tetapi menularkan ke pasangannya. Nah, laten ini terjadi ketika penyakit sifilisnya tidak dilakukan pengobatan secara tuntas. Jadi ada laten dini, yaitu dimana bakterinya itu 1-2 tahun menginfeksi. Kemudian ada laten lanjut ya, tahapan sifilis laten lanjut, di mana ini bakterinya sudah menginfeksi tubuh seseorang lebih dari 2 tahun atau sudah bertahun-tahun ya. Dan ini biasanya nanti tiba-tiba muncul penyakit yang lain ya, seperti kerusakan pada jantung, kerusakan pada sistem saraf di otak, di mana ini sudah naik lagi tahapannya menjadi tahapan tersier. Jadi teman-teman jangan ditunda pengobatannya ya. Kalau teman-teman itu sudah kena kena penyakit sifilis, muncul gejala-gejalanya, sejak dini langsung dilakukan pengobatan. Gejala yang muncul yang pertama biasanya ada luka. Nah, itu langsung saja dilakukan pengobatan, jangan tunggu sampai menjadi tahapan sekunder bahkan menjadi laten. Nah, di sini saya rekomendasikan yang pertama ada Gangjigosia, kemudian dikombinasikan dengan kapsul BD ya. Ada kapsul BD dan juga BPK ya, ini untuk menuntaskan bakterinya yang terkandung dalam darah. Kemudian untuk Gangjigosia sebagai antiinflamasi, anti peradangan, dan juga untuk menuntaskan bakterinya. Nah, teman-teman yang berminat atau butuh informasi selengkapnya, langsung saja menghubungi kontak saya yang ada di profil bio. Terima kasih, salam sehat.